Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang kepada para peserta yang telah hadir dalam ruang Zoom pada pagi hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada para pembicara, yakni Profesor Soehardi dan Ibu Cynthia. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gina Raidanwi, selaku moderator yang akan memandu jalannya sharing session Data Protection and Cyber Securities series ketiga pada pagi hari ini. Sharing session yang diselenggarakan oleh Bahar pada hari ini akan bertemakan Guide to Data Protection Impact Assessment. Adapun keseluruhan rangkaian sharing session hari ini akan dibawakan dalam bahasa Indonesia. Sebelum dimulai, akan kami sampaikan terlebih dahulu peraturan dalam mengikuti sharing session pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera, namun demikian, peserta tidak diizinkan untuk mengaktifkan mikrofon selama sharing session berlangsung. Lalu bagi peserta yang hendak mengajukan pertanyaan kepada para pembicara, dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur Q&A dengan format nama, underscore nama pembicara, underscore pertanyaan. Yang terakhir, kami mohon untuk para peserta dapat mengisi daftar hadir yang akan disediakan pada kolom chat di akhir acara nanti. Adapun agenda untuk sharing session pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama akan ada opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyuni Bahar, selaku Managing Director dari Bahar Law and Consulting. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pertama pada sharing session hari ini yang berjudul Data Protection Impact Analysis Technical View yang akan dibawakan oleh Profesor Soehardi selaku Principal Expert dari Bahar. Kemudian pada sesi kedua, pemaparan akan dibawakan oleh Ibu Cynthia selaku Senior Associate pada Bahar dengan bertemakan ketentuan dan pelaksanaan DPIA pada perusahaan. Dan setelah seluruh pemaparan oleh para pembicara diselesaikan, kita akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab, yang mana kami sekali lagi mengingatkan kepada para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, maka dapat disampaikan melalui kolom Q&A dengan format yang telah kami umumkan sebelumnya. Baiklah, demikian agenda untuk sharing session pada hari ini. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan oleh pembicara, kami meminta kesediaan para hadirin untuk dapat membuka kamera untuk mengadakan sesi foto bersama. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih atas kesediaannya membuka kamera. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari, kami persilahkan kepada Bapak Wahyuni Bahar, selaku Managing Director dari Bahar Law and Consulting, untuk dapat menyampaikan beberapa kalimat sambutan untuk acara pada hari ini. Bapak Wahyuni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta
webinar kita pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Profesor Suhardi, kepada rekan Cynthia yang sudah meluangkan waktu dan siap untuk menyampaikannya beberapa hal-hal yang penting terkait dengan materi yang mereka akan presentasikan. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh moderator, ini merupakan webinar ketiga kami adakan selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Tujuannya sudah pasti sangat berkaitan dengan penyiapan kita semua menghadapi berlakunya mengikatnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Banyak hal yang perlu kita ketahui secara detail dan merupakan bagian tanggung jawab dari kantor kami untuk turut mensosialisasikan hal-hal penting tadi. Nah, kita juga tahu bahwa despite tinggal beberapa bulan lagi, 7 bulan, Oktober kurang lebih 7 bulan Undang-Undang PDP akan berlaku penuh. Banyak hal telah terjadi di Indonesia. Jadi kita bukan hanya bicara soal compliance Ini yang penting bagi kita semua. Kita bukan hanya bicara compliance terhadap Undang-Undang PDP, tapi juga kita menjaga diri kita semua agar supaya kita tetap bisa berbisnis, melakukan usaha kita dengan aman dan lancar. Ini dimensi yang saya kira perlu kita semua pahami bersama-sama. Di satu sisi penting sekali adanya Undang-Undang PDP dan karena itu kita perlu comply, melakukan persiapan terbaik kita supaya kita mematuhi Undang-Undang PDP. Tidak lupa bahwa Undang-Undang PDP memuat banyak sanksi gitu. Tapi kita juga patut memperhatikan dan menjaga bisnis kita. Saya asumsikan semua yang ada di sini dari dunia usaha Sebagian besar mungkin ada beberapa dari lembaga-lembaga pemerintah. Ini juga merupakan catatan penting bahwa serangan cyber itu makin besar. Baik jumlahnya maupun ragamnya, sektornya. Di Januari tahun ini saja 18,8 juta anomali traffic dicatat oleh BSSN. Dan yang juga mengkhawatirkan sekali adalah serangan terhadap critical infrastructure kita. Dari data BSSN di bulan Januari itu tercatat 59.925 temuan data exposure di 63 badan yang bergerak di bidang transportasi. Dan ini terjadi di Indonesia. Kita mungkin hanya tahu 1, 2, 3 kasus saja. Itu pun karena kedekatan kita dengan pihak-pihak di sektor critical infrastructure. Tapi melihat kepada apa yang terjadi di negara lain, tentunya kita menjadi sangat khawatir. Ada kapal tubrukan, ada kapal menubruk jembatan di Amerika, sehingga jembatan yang panjang itu sampai runtuh Ada pesawat dari satu airline terkenal Amerika, United Airlines, barusan diberitakan terpaksa harus berbelok lagi karena odor bau wangi dari toiletnya masuk sampai ke seluruh ruangan di pesawat Apakah ini merupakan kejadian-kejadian alamiah?
atau ini sebagai akibat dari serangan cyber? Ini menjadi pertanyaan besar pada saat sekarang ini, karena ada peristiwa yang memang ditemukan ada hubungan dengan serangan cyber, tapi ada banyak juga yang kita tidak paham. Gitu. Ini sebenarnya apakah karena pilotnya, misalnya kalau itu pesawat, pilotnya itu tidur, ngantuk gitu, sehingga akhirnya melenceng dari jalur yang seharusnya. Gitu. Jadi saya kira ini ada beberapa hal penting yang harus kita catat. Ya. Yang pertama adalah ya, kita berutang budi kepada masyarakat luas. Transparansi publik ini harus jadi perhatian utama kita. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita saya kira sudah saatnya bicara tidak hanya compliance secara formal ya. Kita punya daftar apa sih yang harus kita patuhi berdasarkan undang-undang PDP. Gitu. Kita buat daftarnya, kemudian kita tick box satu-satu. Gitu. It's not only matter of kita cek dan kemudian tick box-nya, tapi kita harus benar-benar mempersiapkan readiness kita. Gitu. Kita betul-betul siap tidak dengan ancaman serangan cyber ini. Dan yang ketiga, ya ini saya bisa menyaksikan banyak pihak, banyak perusahaan itu ya, berlomba-lomba untuk melengkapi sistemnya di kantor ya dengan mengundang banyak konsultan, ya, utamanya konsultan teknis, juga konsultan hukum, dan di situ juga banyak sekali teknologi tools ya, solution tools yang ditawarkan oleh berbagai vendors. Gitu. Ini merupakan satu persoalan yang ada positifnya, artinya makin banyak pihak di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang ingin mempersiapkan atau memblok, menjaga keamanan cyber di kantornya. Tapi di lain pihak sebetulnya juga menghadapi kebingungan juga, karena kalau dibuka penawaran itu puluhan yang akan masuk mengajukan penawaran. Gitu. Sementara kita tidak tahu mana solution tools yang proven gitu ya. Mana solution tools yang punya sertifikasi memenuhi standar internasional. Gitu. Nah, ini merupakan satu hal yang saya kira perlu segera kita atasi. Sementara kita punya kebingungan sekarang ini, standar mana yang perlu diikuti, sementara vendor-vendor di luar dan konsultan-konsultan juga makin banyak gitu, dan semua seperti biasa kan kecap selalu nomor satu gitu, tapi dalam prakteknya kalau sudah ada masalah sangat sulit mengejar para vendor ini, apalagi dengan penegakan hukum di Indonesia masih merupakan persoalan besar gitu. Nah, ini yang kita harus pahami juga, bahwa Indonesia tidak aman-aman saja gitu. Ranking Indonesia itu sekarang berdasarkan National Cyber Security Index itu adalah 49 dari 176 negara. So it's very serious gitu ya. Dan karena itu memang banyak hal harus dibenahi di negara kita. Nah, kita mulai dari Undang-Undang PDP ya. Kita menunggu sebetulnya RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah terkait dengan Undang-Undang PDP ini. Sejak triwulan ketiga tahun 2023 ya sudah dibuka untuk partisipasi publik ya. Saya kira banyak pihak perusahaan konsultan sudah mempelajari, dan saya kira banyak juga yang sudah memberikan masukan gitu. Nah, tapi sampai sekarang kita belum ada kepastian nih kapan RPP-nya bakal keluar gitu. Padahal tinggal 7 bulan lagi. Gitu. Nah, kita juga concern ya, kalau dari swasta kan pengen tahu nih bagaimana dengan sanksinya gitu kepada perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan publik gitu. Ya. Nah, ini saya kira hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah gitu ya. Nah, perlu ada kejelasan kapan RPP ini akan dikeluarkan. Kita ketahui kan baru ada kick off tanggal 15 Maret yang lalu, tapi berapa lama? Nah, hal yang sama juga kita hadapi dengan lembaga PDP gitu ya.
banyak pihak mempertanyakan kapan ini lembaga PDP terbentuk gitu. Apakah dengan belum terbentuknya lembaga PDP kita bisa punya keleluasaan ya buat terserah kepada kita bagaimana mematuhinya undang-undang PDP, tapi juga punya pertanyaan bagaimana kalau ternyata kita ada kebocoran data gitu, dan ini menyangkut data dari pihak-pihak individual ya yang seharusnya kita lindungi, kita jaga dengan baik, dan kemudian kita digugat gitu. Apakah kita bisa berlindung dengan belum adanya lembaga PDP? Apakah kita bisa berlindung dengan masa transisi 2 tahun undang-undang PDP ini belum terjadi gitu. Semua pihak tahu bahwa, saya kira tahu bahwa undang-undang PDP baru berlaku penuh pada Oktober 2024 gitu. Jadi ini persoalan serius kita karena walaupun sudah disampaikan lembaga PDP ini ditargetkan berdiri pada pertengahan tahun 2024. Saya kira masyarakat luas, ya publik itu perlu tahu bagaimana wujud dari lembaga PDP ini. Siapa yang akan berada di sana? Ini tinggal, kalau pertengahan tahun kan tinggal 3 bulan lagi ya. Gitu. Perlu kita tahu apakah ini merupakan lembaga independen yang ada langsung di bawah Presiden, atau ini berada di bawah Kementerian Kominfo, sebagaimana kita dengar diskusinya selama ini. Saya kira masyarakat luas perlu dan punya hak untuk mengetahui lebih banyak mengenai lembaga PDP ini. Nah, tidak atau belum terbentuknya lembaga PDP ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan undang-undang PDP. Jadi saya kira ini soal serius bagi kita semua. Dan pada hari ini para speakers kita akan bicara tentang aspek assessment, baik dari sisi teknis maupun dari sisi hukum. Ini adalah praktek yang seharusnya kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kita terhadap pelaksanaan dari undang-undang PDP. Tapi dari situ akan banyak sekali isu yang harus kita persiapkan juga. Apalagi tadi saya sudah bicara panjang lebar mengenai sisi lain dari data protection, yaitu keamanan siber. Sudah saatnya kita untuk take this seriously, karena serangan siber itu sudah terjadi ya, dan banyak perusahaan sudah mengetahui bahwa kalaupun dia belum sampai jebol, dia bisa mengidentifikasi ada serangan-serangan yang masuk ke kantor mereka, gitu, ke perusahaan mereka, ke jaringan mereka. Bapak, Ibu sekalian, peserta webinar, semoga webinar ketiga ini memberikan manfaat yang besar bagi Bapak dan Ibu. Tentunya kita semua saling bahu-membahu, ya, saling support, dan kami pada kesempatan ini berharap bahwa acara ini memberikan manfaat terbaik bagi Bapak dan Ibu. Pada para speakers pada hari ini, Profesor Soehardi dari Institut Teknologi Bandung, dan juga prinsipal expert di kantor kami, Bahar, juga kepada rekan Cynthia yang telah menyiapkan materi presentasi juga untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya, Pak Wahyuni. Kini kita telah sampai pada inti acara. Pada sesi pertama hari ini akan membahas tentang Data Protection Impact Analysis atau DPIA dari sisi teknis yang akan dibawakan oleh Profesor Soehardi. Profesor Soehardi merupakan Profesor Cybersecurity pada Institut Teknologi Bandung dan juga merupakan Principal Expert di Bahar. Saat ini Profesor Soehardi menjabat sebagai Direktur Cybersecurity Center pada Institut Teknologi Bandung. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa ketertarikan di bidang digital seperti cybersecurity, forensics, blockchain, maupun digital services. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat, saya persilakan kepada Profesor Soehardi. Baik, terima kasih Bu Jinan.
Bapak Ibu, senang sekali bisa sharing dengan Bapak Ibu semua tentang satu topik yang satu topik di dalam topik besar perlindungan data pribadi atau privacy data protection ya, di mana undang-undangnya sudah disahkan kira-kira 2 tahun yang lalu dan nanti pada bulan Oktober akan diberlakukan. Nah, jadi Pak Yon sudah membahas panjang lebar tentang persoalan dan hal-hal yang perlu kita persiapkan. Nah, saya akan coba mengambil satu bahasan yang lebih spesifik tentang data protection impact analysis yang hari ini diangkat menjadi satu topik di dalam webinar ketiga di Bahar ini. Bu Jinan, slide-nya sudah langsung di sini ya? Oke ya, terima kasih. Ya, kalau kita mulai dari terminologi data protection impact analysis, ini kalau kita searching di beberapa sumber ya, dipakai ada dua istilah memang di sini ya. Ada yang menggunakan istilah data protection impact analysis atau DPIA, tapi nanti kita juga akan ketemu dengan istilah privacy impact assessment. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ini dua terminologi yang sebenarnya maksudnya sama ya, atau hampir sama, ingin mengetahui berapa potensi risiko yang melekat di dalam sebuah data pribadi ketika dia dikelola di dalam sebuah organisasi. Memang kalau kita temukan yang DPIA ini akan lebih banyak ditemukan di Eropa ya istilah ini, sedangkan privacy impact assessment saya temukan di beberapa istilah di Australia misalnya ya, itu pakai istilah ini. Tapi dua-duanya mengacu pada satu proses yang komprehensif untuk menentukan privacy, confidentiality, dan security risk, jadi menentukan risiko-risiko keamanan, risiko-risiko kerahasiaan, dan risiko privacy yang terkait dengan proses pengumpulan, penggunaan, dan disclosure dari sebuah informasi yang terkait dengan personal. Jadi, mengacu pada pengertian ini, maka ada 3 hal yang menjadi topik bahasan dari yang menjadi concern ya. Ada 3 yang menjadi concern dari DPIA atau PIA ini. Yang pertama, concern dengan compliance terhadap regulasi-regulasi yang berlaku, terutama regulasi terkait dengan privacy regulation ataupun data privacy protection ya. Yang pertama isunya adalah regulasi compliance terkait dengan regulasi yang diberlakukan. Nah, yang kedua ketika data-data ini nanti dikelola oleh sebuah lembaga atau oleh seseorang gitu ya, maka perlu diperhatikan apa risiko-risiko yang bisa terjadi karena datanya dalam bentuk elektronik, disimpan di dalam sebuah sistem elektronik, maka akan muncul risiko-risiko terkait dengan data tersebut. Seperti kita ketahui bahwa ketika sebuah data elektronik ada di dalam sebuah sistem cyber, maka sebanding dengan nilai data tersebut akan menarik orang-orang untuk menggunakan data tersebut, terutama dalam konteks ini adalah menggunakan secara tidak sah ya, atau melawan hukum ya. Jadi menyalahgunakan, sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi itu perlu diketahui
Nah, itu concern yang kedua. Biasanya risiko-risikonya akan terkait dengan kepentingan pribadi atau hak hukum yang harus dilindungi, atau berdasarkan potensi bisnis value ya, nilai bisnis potensial yang ada di dalam data tersebut, yang kalau diambil secara tidak sah, digunakan, maka itu akan memberikan keuntungan yang diperoleh bagi yang menggunakan. Oleh sebab itu, resiko itu biasanya juga diukur dengan berapa business value yang bisa ditimbulkan. Di sisi lain juga akan menghitung berapa impact yang diakibatkan, dalam hal impact kerugiannya ya. Kemudian yang ketiga adalah menjamin keamanan dari personal information atau personal data. Nah, ini terkait dengan isu engineering atau desain sistem keamanan ketika data-data tersebut ada di dalam sebuah sistem cyber. Nah, jadi sekali lagi di PIA atau PIA itu ada 3 concern yang ingin dilakukan di sana ya. Pertama, urusan compliance dengan regulasi. Yang kedua adalah urusan terkait dengan business value, sehingga risiko dan dampaknya harus terukur, sehingga ketika nanti itu bisa terukur, maka kita bisa menentukan level of protection, kemudian berapa nilai yang bisa dikeluarkan untuk membuat sebuah sistem proteksi, sebuah sistem keamanan informasi, sehingga nanti menyangkut hal yang ketiga, yaitu membangun sebuah keamanan cyber untuk menjamin keamanan dari personal information ini. Next slide. Nah, ada beberapa framework ya, ada beberapa framework yang dipakai sampai hari ini. Saya ambil 2 contoh framework ini yang saya temukan ya di sumber open information ya di internet ya. Saya coba cari. Ada beberapa sebenarnya, tapi saya ingin mengangkat 2. Yang pertama adalah praktek yang dilakukan di salah satu negara di Australia ini ya, yaitu Australian Office of the Victorian Privacy Commissioner, PIA Guide. Jadi di sana sudah dipraktekkan bagaimana melakukan privacy impact analysis. Nah, kalau kita rangkum dari informasi tersebut, ada 5 step yang dilakukan atau yang direkomendasikan untuk melakukan privacy impact analysis atau privacy impact assessment. Nah, pertama adalah project description, kemudian mapping information flow and privacy framework, kemudian privacy impact analysis itu sendiri, kemudian privacy management based on the privacy impact analysis. Biasanya dari privacy impact analysis itu muncul cyber risk ya, cyber risk terkait dengan personal data, sehingga kita bisa melakukan privacy management, atau kalau secara umum biasanya kita sebut dengan cyber security management ya, terhadap personal data. Dan kemudian rekomendasinya apa? Untuk sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola data personal, kemudian dengan kondisi sistem yang ada, rekomendasinya apa? Beberapa hal yang keluar untuk rekomendasi dalam pengelolaan. Nah, satu persatu juga kita lihat di next slide. Nah, ini tambahan ya, penjelasan ya. Tadi secara umum, project description itu akan mendeskripsikan, tentu semua akan mulai dari objektif dari pengelolaan data tersebut, pemrosesan data, pengolahan data itu tujuannya apa. Jadi akan berangkat dari sana ya. Tujuan spesifikasinya akan muncul, diawali dengan ini, maka berikutnya kita akan melakukan, kalau istilah teknisnya, di dalam istilah bisnis juga, kita akan memetakan information flow atau proses bisnis
yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan untuk mengelola, untuk memanage data-data tersebut di dalam sebuah organisasi. Jadi semua flow atau bisnis proses, ya lebih cenderungnya bisnis proses untuk mengelola data tersebut kita identifikasi, kita petakan, kita dokumentasi, kemudian di setiap proses akan dianalisis apa yang dilakukan, ya, apa yang dilakukan pada proses pengumpulan awal, kemudian pengolahan, penyimpanan, termasuk nanti ketika dibagikan kepada pihak lain karena perjanjian atau kesepakatan tertentu, termasuk juga nanti ketika mau disposal, ya, mau disposal atau mau bagaimana, itu dipetakan semua proses bisnis dan atau flow-nya. Nah, next slide. Nah, setelah itu berdasarkan bisnis proses atau information flow, di sana akan terjadi datanya diproses dengan tahapan-tahapan apa, ya, kemudian termasuk juga siapa yang memproses, kemudian perangkatnya apa. Nah, berdasarkan itu maka kita akan menganalisis privacy impact. Nah, privacy impact analysis ini mulai dengan di setiap tahap-tahap bisnis proses atau information flow tadi akan dianalisis apa cyber attack-nya, ya, apa cyber attack yang mungkin terjadi di sana dan apa kelemahan-kelemahan sistem yang ada sehingga memungkinkan cyber attack tersebut akan menimbulkan sebuah security breach, gitu ya. Nah, sehingga akan dianalisis dari biasanya yang dilakukan dengan melihat severity dan likelihood-nya, sehingga akan ketemu nanti profil dari cyber risk terhadap semua data-data yang ada di sana. Biasanya ada dua, ya, ada dua pandangan, ya. Satu melihat cyber risk terhadap aset-aset data yang dikumpulkan, atau melihat berapa peluang untuk terjadi security breach di setiap tahapan bisnis proses tadi. Di dua-duanya akan dikumpulkan, nanti menjadi bahan untuk menganalisis berapa besar kerugian atau berapa impact yang terjadi kalau serangan tersebut berhasil melakukan security breach pada data tersebut sehingga terjadi kebocoran data atau data leak, ya, atau data loss bahkan. Nah, berdasarkan pada hasil privacy impact analysis yang di sana ada daftar security cyber risk-nya dan cyber impact-nya, maka dipilih bagaimana merancang manajemen privacy, dalam hal ini privacy digital, ya, dirancang pengelolaannya atau manajemen privacy digitalnya sehingga semua kemungkinan serangan dan semua kemungkinan security hole di dalam organisasi itu diatasi. Kalau dalam istilah cyber security ini merancang kontrol atau merancang SOP, merancang organisasi untuk mengelola data tersebut sehingga semua potensial security hole dan semua cyber attack itu bisa dipetakan dan bisa dikendalikan. Nah, ini dalam bahasa teknisnya disebut dengan security control design atau security control apa namanya, merancang atau mengimplementasikan security control sehingga security hole dan cyber attack-nya bisa dicegah, gitu ya. Nah, kemudian setelah ini next slide. Oh, mestinya ada satu lagi, ya, ini saya kelupaan, ya. Tahap yang terakhir adalah recommend action. Jadi recommend action itu adalah tadi, ya, merekomendasikan apakah masih ada residual risk
kalau terjadi serangan-serangan yang baru gitu. Biasanya cyber attack itu kalau hari ini didesain, maka bulan depan belum tentu sama cyber attack-nya. Sehingga kita di setiap periodik, apakah itu setiap minggu, setiap bulan, melakukan sebuah assessment untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi existing, sehingga dengan memprediksi serangan-serangan yang mungkin baru akan terjadi, maka direkomendasi. Nah, tergantung nanti rekomendasi ini perlu dilakukan dengan melakukan siklus ulang dari depan ya, melakukan impact analysis kembali, atau melakukan revisi terhadap hasil-hasil di dalam tahap-tahap awal. Sehingga ini sebenarnya yang 5 step tadi merupakan satu life cycle ya, selalu berkesinambungan, diulang secara terus-menerus menjadi satu life cycle proses yang terdiri dari 5 tadi. Nah, itu yang dilakukan di salah satu di Australia ya. Nah, best practice yang kedua saya ambil dari GDPR. Nah, GDPR juga merekomend bagaimana melakukan DPIA ya. Nah, ini tadi saya sampaikan kalau DPIA itu biasanya muncul istilah di Eropa ya, kalau di Australia saya temukan istilahnya PIA. Nah, dia juga punya tahapannya ada 5 ya, initiation fase, preparation fase, phase, execution phase, implementation phase, dan sustainability phase. Jadi kalau kita lihat 5 step ini sebenarnya hampir mirip ya, tetapi mari kita lihat di initiation phase ya, initiation phase di slide-nya. Next slide. Ini ada penjelasannya nih. Nah, jadi berdasarkan pada rekomendasi GDPR itu di fase ini kita akan melakukan preliminary risk assessment. Jadi melakukan assessment risiko awal untuk mengetahui apa ya, kalau di dalam istilah manajemen risiko itu kita mengidentifikasi seberapa besar batasan sebuah organisasi untuk menanggung risiko ya. Maka di sini disebut dengan istilah threshold analysis ya, mengetahui, mencari kira-kira sebatas apa sih risiko-risiko yang bisa ditanggung oleh sebuah organisasi. Ini kalau dalam bahasa manajemen risiko itu risk appetite ya, risk appetite. Kemudian next slide, tahap yang berikutnya adalah tahap preparation. Di sini melakukan sebuah analisis yang lebih sistematis ya, untuk mengumpulkan informasi secara detail tentang aktivitas-aktivitas proses dan konteks di mana proses ini akan terjadi gitu. Jadi ini mirip dengan kita melakukan deskripsi dari proses. Kalau di yang framework pertama tadi adalah memecahkan information flow atau information proses bisnisnya ya, sehingga mengetahui bagaimana tahapan-tahapan di dalam proses informasi itu akan dilakukan. Ini disebut dengan preparation phase. Next slide. Oh, Profesor Soehardi mau mengingatkan Prof, waktunya masih tersisa tinggal 5 menit lagi, Prof. 5 menit ya, baik. Ya. Nah, di tahap ketiga itu akan melakukan execution. Execution ini mengimplementasikan ya apa yang sudah di petak risk appetite-nya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan proses-proses yang terjadi pada saat melakukan manajemen data. Kemudian di tahap ketiga ini intinya identifikasi risiko dan analisis, kemudian melakukan assessment risiko, kemudian melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang sudah diperoleh. Jadi pada tahap 3 ini tahap untuk mengeksekusi tadi impact assessment tadi.
menggunakan pendekatan-pendekatan manajemen risiko. Next, tahap keempat, implementasi ya. Saya kira implementasi clear ini, diimplementasikan, kemudian diuji dan di-prove compliance-nya dengan GDPR. Sehingga kalau ini semua sudah dipenuhi, maka siap untuk dijalankan, dan tahap terakhir adalah sustainability phase ya, Next slide. Nah, sustainability phase ini sama ya dengan tahap yang tadi saya sampaikan, bahwa keempat proses atau keempat fase sebelumnya itu dilakukan monitoring, kemudian identifikasi, adjustment, dan evaluasi ya, sehingga semakin hari akan semakin baik. Kemudian sejalan juga dengan nature dari cyber attack itu selalu berkembang, sehingga sustainability akan menjamin bahwa sistemnya itu akan sesuai dengan perkembangan nilai dari informasi yang disimpan dan perkembangan dari serangan cyber yang berkembang di dalam industri tersebut itu. Oke, nextnya saya kira waktunya tinggal ini. Nanti ini saya ambil dari salah satu referensi ya, beberapa benefit. Saya kira nanti bisa kita diskusikan. Nextnya, next slide. Nah, bagaimana dengan tadi yang disebut Pak Yon di depan ya, Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, terutama di pasal 34 ya. Nah, jadi kalau mengacu pada dua best practice tadi, kita bisa sangat tahu ya, nanti barangkali pembicara berikutnya yang akan menjelaskan. Kalau kita lihat di pasal 34 di Undang-Undang nomor 27 itu disebutkan memang yang punya risiko tinggi itu harus diperhatikan gitu. Nah, risiko tinggi apa itu dijelaskan dalam ayat kedua, tapi di ayat ketiganya kalau kita baca di pasal 34 ayat ketiganya katanya masih mau diatur ya dengan peraturan pemerintah ya, tapi belum keluar. Nah, mungkin ini nanti akan jadi bahan diskusi, apakah kita akan menunggu itu atau kita akan sintesis dari beberapa framework yang sudah ada, best practice yang sudah ada untuk melakukan privacy impact analysis atau data protection impact assessment. Oke, ini saya kira waktu saya tinggal sedikit lagi. Saya di sini saya cantumkan dua case study ya, tapi saya nggak sempat membahas. Saya sampaikan saja bahwa di sektor kesehatan ya itu sangat urgent sekali untuk melakukan ini, karena sektor kesehatan dengan berkembangnya asuransi kesehatan ya, baik itu oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan private itu satu keniscayaan bahwa data-data itu akan digunakan secara bersama-sama, sharing ya, data-data medical atau data-data pasien itu akan sharing antar lembaga-lembaga yang nanti akan terlibat dalam proses eksekusi layanan kesehatan ya, termasuk rumah sakit, asuransi, klinik, dan sebagainya. Jadi di sana mesti dilakukan compliance terhadap undang-undang data PDP, dan salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan ini impact analysis atau impact assessment. Yang kedua di sosial media ya, sosial media biasanya segalanya kita berikan di sana, tapi biasanya di dalam, kalau kita mau masuk atau menjadi user dari sebuah sosial media, ada sebuah perjanjian yang kita agree ya. Nah, nanti bisa kita diskusikan apakah dengan adanya undang-undang PDP ini nanti agreement itu tetap menjadi sebuah sebuah hak dari si pengelola sosial media untuk menggunakan data-data yang ada di sana atau harus disesuaikan. Oke, saya kira waktu saya sudah habis. Sebagai kesimpulan tadi ya, sebagai kesimpulan isu compliance itu terkait dengan adanya regulasi sehingga organisasi harus comply. Nah,
persoalan teknisnya akan muncul ketika data-data yang disimpan dalam bentuk elektronik ya, data pribadi tidak ada di dalam organisasi, disimpan ke dalam sebuah aplikasi atau sistem komputer yang dia terhubung ke internet sehingga rentan terhadap serangan cyber. Nah, ini yang menuntut hal yang ketiga ya, keamanan cybernya harus oke. Gitu. Saya kira itu saja dulu sharing dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Profesor Soehardi atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Berdasarkan penjelasan Profesor Soehardi tadi, kita sekarang mengetahui bahwa setidaknya terdapat 6 fase dari pelaksanaan DPIA itu sendiri. Dimulai dari fase inisiasi dan diakhiri dengan adanya recommend action dari pelaksanaan DPIA tersebut. Selain itu, isu compliance juga datangnya sebenarnya dari adanya regulasi yang mewajibkan ketentuan-ketentuan minimum yang harus dipenuhi. Sekali lagi, sebelum kita memasuki ke sesi kedua, kami ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom Q&A dengan format nama, underscore nama pembicara, underscore pertanyaan yang akan diajukan. Baik, kita akan memasuki pada sesi kedua di diskusi pagi hari ini. Pada sesi ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Cynthia tentang ketentuan dan pelaksanaan DPIA pada perusahaan. Ibu Cynthia merupakan Senior Associate di Bahar Law and Consulting, yang juga merupakan member dari Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Pribadi dan juga telah memiliki sertifikasi CIPPE atau Certified Information Privacy Professional of Europe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Cynthia. Terima kasih Bu Jimena atas waktunya. Mungkin kita bisa masuk ke slide. Nah, daftar pembahasan terlebih dahulu karena tadi sebenarnya dari segi teknis dan tadi Prof. Soehadi juga sudah menyinggung dikit terkait dengan ketentuan UU PDP. Mungkin di sini saya akan lebih brief terkait dengan sisi legalnya. Nah, untuk pemaparan yang akan saya sampaikan, kira-kira mencakup pertama definisi atau gambaran umum dari DPIA sendiri, lalu mekanisme pelaksanaan dari DPIA, ketentuan pelaksanaannya seperti apa, lalu beberapa ilustrasi peristiwa yang kira-kira mana sih yang membutuhkan DPIA, lalu manfaatnya bagi perusahaan, kasus terkait dengan DPIA, dan terakhir kita akan sedikit menyentuh dengan isu terkait DPIA di Indonesia. Next. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Soehadi, jika merujuk kepada ketentuan UU PDP itu dapat diketahui bahwa pengendali data pribadi itu wajib melakukan penilaian data perlindungan pribadi atau kita kenal dengan DPIA dalam hal pemrosesannya itu mempunyai potensi risiko tinggi. Risiko tinggi yang dimaksud apa aja nanti akan dibahas di beberapa slide selanjutnya. Lalu tidak hanya itu, jika kita merujuk gitu ke GDPR, itu juga disebutkan bahwa kalau misalnya ada pemrosesan yang kemungkinan besar menimbulkan resiko tinggi terhadap hak subjek data, maka pengendali data harus bertanggung jawab untuk melaksanakan penilaian dampak perlindungan pribadi untuk mengevaluasi khususnya asal-usul, sifat, atau tingkat resiko dari pemeriksaan tersebut. Lalu si GDPR sendiri itu juga punya semacam guidance yang itu dikeluarkan melalui artikel 29 Data Protection Working Party yang dimana itu juga disebutkan sedikit definisi terkait dengan DPIA. Sebenarnya DPIA itu apa sih? Kalau di situ disebutkan bahwa proses DPIA itu merupakan proses yang dirancang untuk mendeskripsikan pemrosesan, menilai kebutuhan serta proporsionalitasnya, serta membantu perusahaan dalam mengelola risiko terhadap hak subjek data akibat dari pemrosesan data yang dilakukan. Nah, itu mungkin gambaran umum ya, kira-kira sebenarnya apa sih DPIA. Next. Nah, mekanismenya itu seperti apa sih? Sebenarnya kapan sih harus dilakukan DPIA itu sendiri? Nah, itu tadi balik ke peraturannya, itu harus dilakukan ketika pemrosesannya itu memiliki potensi resiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Nah, kapannya itu baiknya itu dilakukan sebelum kita judulnya itu project ya kan, itu kan project dilakukan atau pemrosesan dilakukan. Misalnya kalau ada suatu project itu dia mau membuat sistem baru untuk yang melibatkan suatu pemrosesan data.
Ini saya kasih contoh misalnya kalau ada perusahaan yang dia mau membuat website baru, yang dia juga sebenarnya aktivitasnya itu mencakup pemrosesan data yang dimana dia mau mengumpulkan data customer. Nah, itu sebelum dilakukan itu bisa dilakukan DPIA untuk menilai risknya. Lalu misalnya ada suatu proyek lagi. Nah, dia itu sebenarnya proyeknya udah berlangsung, tapi di tengah-tengah dia memutuskan bahwa dia akan memproses data dengan jenis baru. Misalnya jenis yang kalau kita bilang di UPDP itu data spesifik atau kalau di GDPR itu namanya sensitif, misalnya data kesehatan. Yang dimana itu kan salah satu kriteria harus dilakukan DPIA. Nah, itu sebelum dia melakukan pemrosesan data itu, dia harus melakukan DPIA terlebih dahulu. Lalu siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan DPIA sendiri? Tentunya itu titik beratnya ada di pengendali data, kalau by regulation. Nah, tapi pada prakteknya memang itu ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, salah satunya itu adalah project manager yang biasanya dia role itu dia memimpin proses DPIA sendiri. Lalu kedua itu ada DPO atau Data Protection Officer yang biasanya dia memberikan advice dalam proses DPIA. Kita juga tahu dalam UPDP itu juga merupakan salah satu tugas dan wewenang dari DPO sendiri untuk memberikan advies kepada DPIA, misalnya dia memetakan atau membuat mitigasi terhadap risk yang mungkin akan timbul dalam proses itu, lalu dia juga bisa berwenang atau ikut berkecimpung dalam menentukan atau memberikan advies kira-kira DPIA yang dilakukan itu sudah sesuai belum ya dengan ketentuan yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada, atau misalnya ada SOP internal yang terkait gitu. Lalu ketiga itu ada Project Steering Committee atau kita kenal biasanya sama manajemen dari organisasi yang dia membuat suatu approval dari project terkait gitu. Lalu juga ada pihak lain, misalnya tidak kalah penting ada konsultan hukum atau IT yang dimana dia juga berperan penting dalam memberikan advies sehubungan dengan misalnya kalau konsultan teknis dia IT solution yang terkait atau misal legal risk terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lalu ini terkait dengan mekanismenya sendiri tadi Prof. Suhadi udah sempat mention ya beberapa metode tadi saya notice dari Australia sama GDPR ya. Nah, kalau ini mungkin saya akan sedikit aja kasih brief ini terkait metode yang dikeluarkan oleh Data Protection Commission dari Singapura. Nah, dia ini ada menyebutkan 6 phase, yang dimana phase pertama itu dia melakukan assessment sebenarnya DPIA itu perlu nggak sih? Apakah misalnya project itu tuh sebenarnya melibatkan suatu pemrosesan data? Nah, jika iya, apakah data tersebut merupakan data sensitif atau memasuki kriteria-kriteria yang disebutkan dalam si peraturan perundang-undangan? Lalu phase 2 itu kita masuk ke plan dari DPIA-nya sendiri. Sebenarnya project description-nya apa, scope-nya seperti apa, lalu risk assessment-nya seperti apa, dan pihak-pihak yang terlibat itu seperti apa, dan jangan lupa berapa lama dari proses DPIA sendiri itu udah harus ditentukan. Lalu untuk phase ketiganya itu kita mulai identifikasi data dan data flow-nya itu seperti apa. Nah, di sini itu yang paling penting, dia memetakan bagaimana personal data itu dikumpulkan, diproses, misalnya dengan cara interview, atau kalau misalnya dari segi legal, kita melakukan assessment kepada kontak-kontak dengan pihak ketiga. Kira-kira sebenarnya kalau dalam kontak dengan pihak ketiga itu, adakah pemeriksaan data yang dilakukan dan sejauh apa, itu bisa kita akses dari situ. Lalu juga kita akan melakukan pemetaan kurang lebih misalnya pengumpulan datanya, itu tujuannya apa, lalu misalnya storage-nya apakah disimpan di dokumen fisik atau ada database online, terus apa namanya sampai dengan retention-nya kira-kira masing-masing data itu retention-nya berapa lama, itu harus dipetakan di phase ini. Lalu selanjutnya di phase 4 itu kita udah mulai identify sama assess dari risk-nya. Biasanya ini kalau misalnya dalam metode ini dia bentuknya kuesioner ya, dan beberapa metode saya notice juga itu biasanya dalam bentuk pertanyaan. Misalnya bentuk pertanyaan, apakah ini misalnya aja ya terkait dengan prosedur gitu, apakah suatu perusahaan itu sudah menyediakan mekanisme di mana si subjek data itu dapat menarik datanya sewaktu-waktu gitu. Nah, itu perusahaan akan menyediakan jawaban, misalnya, oh kita belum punya, ya dimana kalau misalnya belum punya kita risknya tidak komplain dengan peraturan. Nah, itu ada level risknya berapa kalau misalnya tidak comply. Nah, selanjutnya di phase 5 itu akan membuat semacam action plan dari tadi
assessment yang dilakukan tadi misalnya kan prosedur penarikannya belum ada. Nah, kira-kira kalau misalnya membuat action plan ke depannya biar ada dan comply itu seperti apa? Misalnya kalau misalnya itu terkait dengan penarikan sewaktu-waktu, kita membuat prosedurnya itu yang pertama. Dan kedua, supaya implementasinya efektif, kita juga harus training nih staffnya untuk mengimplementasikan prosedur tersebut. Dan di mana itu harus dibuat timeline kira-kira misalnya 1 bulan dilakukan dan harus efektif gitu. Lalu untuk phase 6-nya itu lebih ke yang terakhir yang dimana action plan itu setelah disusun akan direview oleh DPO dan approve sama si komitinya tadi dan DPIA-nya itu siap diterapkan dalam organisasi. Lalu next. Nah, ini ketentuan yang terkait dalam UU PDP dan juga GDPR. Nah, kalau dalam UU PDP sendiri tadi sudah disebutkan beberapa resiko tinggi yang dimaksud. Itu pertama, misalnya pemrosesan yang melibatkan pengambilan keputusan secara otomatis, selalu bersifat spesifik, dalam skala besar, juga melibatkan penskoran, juga penggabungan dari kelompok data, penggunaan teknologi baru, dan sampai pemrosesan yang membatasi pelaksanaan dari hak subjek data, yang dimana kalau misalnya kita non-comply terhadap ketentuan tersebut, itu kalau dalam ketentuan UPDP akan dapat sanksi administratif, salah satunya itu denda sebesar maksimal 2% dari pendapatan tahunan. Nah, ini juga sama di GDPR, dia juga menyebutkan beberapa pemrosesan yang memerlukan, ada pemrosesan yang melibatkan pemrosesan sistematis, large scale. Kira-kira sebenarnya itu sama ya, back to back sama peraturan dari UU PDP karena emang kita mencermin dari si ketentuan GDPR tersebut gitu. Lalu next. Nah, ini beberapa ilustrasi. Kira-kira ilustrasi apa sih, maksudnya kasus apa sih di mana si DPIA itu perlu dilakukan. Nah, tadi sempat di mention sama Prof. Suhadi, kalau rumah sakit itu memproses data itu dia memerlukan DPIA karena memang dia melibatkan pemrosesan data sensitif atau spesifik. Lalu juga misalnya ada penggunaan kamera untuk memantau berkendara di jalan raya, itu juga masuknya ke pemantauan sistematis yang subject to DPIA. Dan kalau misalnya emang dia melibatkan misalnya teknologi, misalnya dia ada teknologi yang bisa melihat kalau misalnya atau mendetek suatu plat nomor mobil, itu kan suatu teknologi baru, itu juga dia harus subject to DPIA. Lalu perusahaan yang secara sistematis memantau aktivitas karyawan, tentunya dia juga subject to DPIA. Lalu pengumpulan data sosial media untuk profil publik, itu jatuhnya juga kegiatan scoring, dan jumlah besar itu masuk ke DPIA. Lalu institusi yang membantu peningkat kredit juga dia masuknya DPI karena dia melakukan evaluasi scoring. Lalu penyimpanan untuk persiapan pengarsipan data sensitif pribadi dengan nama samaran itu juga sama karena dia mencakup data sensitif atau data spesifik. Nah, next. Nah, ini beberapa manfaat dari DPA bagi perusahaan, tentunya untuk membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan dan mengurangi resiko terkait dengan perlindungan data pribadi, lalu meningkatkan kesadaran organisasi tentang perlindungan data pribadi, dan salah satu cara efektif organisasi dalam menjalankan dan menilai kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku, lalu juga bentuk transparansi perusahaan, dan membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, dan terakhir juga tidak kalah penting mengidentifikasi permasalahan yang akan muncul. Next. Nah, ini beberapa kasus yang bisa mencerminkan sebenarnya DPIA itu penting dan emang kalau misalnya di luar negeri itu sanksinya udah berjalan gitu. Nah, salah satunya itu terkait dengan denda perusahaan ICS akibat kegagalan pelaksanaan DPIA. Nah, ICS itu merupakan suatu perusahaan kartu kredit yang dimana dia gagal untuk melakukan DPIA. Nah, HCS ini gagal untuk melaksanakan DPIA sebelum perusahaan itu mulai mengidentifikasikan pelanggan secara digital pada tahun 2019. Nah, terhadap kegagalan tersebut, si HCS ini kena denda oleh otoritas perlindungan data Belanda sebanyak 150.000 euro. Nah, selanjutnya juga ada pengenaan denda terhadap suatu kepala polisi di Rotterdam yang dia juga gagal melakukan DPIA, yang dimana dia itu
mengenakan mobil yang dimana itu pada intinya dia ada kameranya gitu. Yang dimana kalau misalnya kita lihat kan kalau misalnya dia menggunakan kamera itu adanya resiko privasi tinggi ya di penggunaan kamera itu. Mengingat itu aplikasi teknologi baru dan masyarakat itu yang paling penting tidak mengetahui bahwa gambar mereka yang tertangkap dalam kamera itu dikumpulkan atau diproses sejauh mana. Nah, otoritas perlindungan data itu mengenakan denda sebesar 50.000 kepada polisi Rotterdam. Next. Nah, ini lebih ke isu terkait dengan implementasi PDIA di Indonesia. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa emang belum ada peraturan yang spesifik mengatur terkait PIA di Indonesia. Walaupun ada RPP, namun ketentuan dari RPP itu masih terlalu umum ya. Dan sehingga kalau misalnya di kedepannya itu belum ada pengaturan atau panduan yang lebih jelas, itu dapat menimbulkan resiko penunda pelaksanaan DPIA karena itu suatu hal yang baru di Indonesia yang mungkin emang belum pernah gitu kan melakukannya, dan kayak gimana kejelasannya gitu. Lalu juga yang paling pentingnya implementasi DPI karena belum ada panduannya, kita masih meraba-raba nih arahnya di mana dan jatuhnya kita balik lagi ke best practice. Misalnya tadi kita ngacu ke guidance si Singapura atau guidance tadi GDPR atau misalnya ada ICO kayak gitu kan. Nah itu kita juga nggak tahu sebenarnya nanti di kedepannya yang diakui atau comply sama ketentuan yang berlaku di Indonesia itu seperti apa. Gitu sih kalau dari saya presentasinya Bu Jinan. Mungkin waktu saya serahkan lagi ke Bu Jinan selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Cynthia atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Dari pemaparannya barusan, kita juga mendapatkan beberapa ilustrasi peristiwa-peristiwa yang memerlukan DPIA, seperti misalnya rumah sakit yang memproses data genetik dan kesehatan pasien, lalu ada pula kegiatan penggunaan kamera untuk memantau aktivitas lalu lintas di jalan raya. Selain itu, kita juga memahami manfaat dilakukannya DPIA oleh perusahaan seperti membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko, dan juga merupakan salah satu bentuk transparansi perusahaan terkait bagaimana pemrosesan data pribadi dilakukan, yang mana nantinya juga hal ini dapat membantu perusahaan dalam membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan peserta. Kami telah menampung beberapa pertanyaan, yang mana nantinya untuk setiap sesi maksimal akan ada 3 pertanyaan yang akan diberikan kepada pembicara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan saya bacakan dan bisa direspons langsung oleh pembicara. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A dengan format nama, _nama pembicara, _pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, untuk pertanyaan pertama, ada dari Bapak Toha. Ini mungkin pertanyaannya ditujukan untuk Profesor Soehardi terlebih dahulu. Yang pertama, apakah organisasi perlu menambahkan kriteria penilaian dampak terkait privasi atau dapat menggunakan kriteria yang telah ada saat ini, misalnya reputasi, finansial, operasional, dan hukum? Lalu pertanyaan kedua, Prof, DPIA atau PIA apakah sama dengan risk register atau kita hanya menilai dampaknya saja tanpa melihat kemungkinannya atau likelihood-nya? Silakan Profesor Soehardi. Oke, yang pertama tadi ada 3 yang disebutkan ya, financial risk, operational risk, dan satu lagi apa tadi ya? Ada reputasi, finansial, operasional, dan hukum, Prof. Ya, baik. Jadi kalau mau di klaster dalam 3 kelompok itu boleh juga ya, kan ini sebenarnya kalau dari sisi, kalau kita melihat dengan sudut pandang manajemen risiko kan sebenarnya ini satu manajemen risiko terhadap satu aset yang lebih spesifik ya, aset data pribadi kan gitu ya. Nah sehingga kalau mau dipilah menjadi 3, misalnya risiko reputasinya apa, kemudian risiko hukumnya apa, dan yang ketiga risiko operasional, itu tidak apa-apa juga. Ini soal biasanya terkait dengan kebijakan di perusahaan itu ya, bahwa risiko harus dibagi menjadi risiko operasional, sehingga tanggung jawabnya nanti ke direktorat apa gitu ya,
kemudian kelompokkan risiko hukum, nanti tanggung jawabnya ke direktorat apa atau di biro hukum, kemudian risiko reputasi di direktorat pemasaran atau corporate corporate branding misalnya gitu. Nah, ini tergantung di organisasinya, mengelompokkan kaitannya dengan tanggung jawab. Nah, yang lebih penting adalah terhadap ini risiko terhadap kerugian yang mungkin nanti akan diklaim oleh pemilik data pribadi. Barangkali itu ya yang perlu Nah, harus dikaitkan dengan sektor atau bisnisnya juga ya. Dari sisi pemilik data pribadi itu potensial kemana kira-kira? Potensial untuk mengganggu reputasi perusahaan atau organisasi kalau itu terjadi, sehingga menurunkan customer-nya pada pergi gitu ya. Atau ada risiko hukum juga, nanti ada gugatan-gugatan yang harus diselesaikan terkait dengan hal tersebut. Nah, ini nanti akan lebih spesifik bergantung dari sektor dan produk customer-nya ya. Begitu dari saya. Kemudian yang kedua tadi, aduh saya lupa pertanyaan kedua. Boleh diulang? Sinan. Untuk pertanyaan kedua, Prof, DPIA atau PIA apakah sama dengan risk register atau kita hanya menilai dampaknya saja tanpa melihat kemungkinannya atau likelihood-nya? Oh, jadi prinsip yang digunakan sama ya, ini manajemen risiko yang dilakukan. Tadi kan risiko tinggi ya, dalam terminologi undang-undang disebut adalah risiko tinggi ya. Nanti Bu Cynthia mungkin akan mengklarifikasi ya dalam sudut pandang hukumnya. Kalau dalam sudut pandang teknologi cyber, ini kan risiko tinggi ini kan adalah risiko yang sangat mungkin atau likelihood-nya itu tinggi ketika aset data pribadi itu ada di dalam sebuah aplikasi komputer kan gitu ya. Artinya ini akan tergantung cara pandangnya sama dengan ketika kita melakukan manajemen risiko. Ketika sebuah aset mempunyai nilai yang tinggi, maka akan semakin banyak serangan terhadap aset itu kan gitu. Nah, jadi kalau terkait dengan pertanyaan tadi ya perlu dihitung likelihood-nya karena nanti aset itu serangannya apa misalnya kalau data terkait misalnya di sektor kesehatannya, data terkait dengan riwayat kesehatan pasien kan pasti sangat rentan diretas oleh perusahaan-perusahaan, paling tidak perusahaan-perusahaan farmasi ya, menawarkan obat baru, menawarkan apa baru gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di sektor perbankan, kaitannya dengan uang kan, pasti akan terkait dengan peretasan-peretasan account. Kalau dia merupakan nama-nama atau data pribadi di misalnya digital money misalnya, nah, akan rentan terhadap peretasan yang mengumpulkan uang-uang yang tersisa di dalam kartu-kartu, meskipun kecil, kalau banyak kan lumayan juga gitu ya. Nah, kalau di perbankan juga nanti kaitannya dengan serangan-serangan phishing, APK, dan sebagainya untuk mengelabui orang-orang tersebut sehingga nanti bisa diarahkan untuk dijadikan korban kejahatan tertentu gitu. Jadi perlu melakukan likelihood dan severity-nya ya. Gitu. Tapi kembali cara pandangnya adalah bahwa data pribadi ini menjadi sebuah aset di dalam sebuah organisasi. Nah, ini menarik orang untuk memanfaatkan kan ya. Nah, kalau memanfaatkan secara legal kan oke, itu tidak ada masalah, semua ikut aturan. Tapi yang memanfaatkan secara tidak legal, inilah yang disebut dengan cyber attack-nya gitu. Nah, setiap cyber attack ketika ketemu dengan aset data pribadi ini harus dilihat likelihood-nya, berapa sering sih dia akan diserang, tentu akan terkait dengan nilai. Kemudian seberapa besar dampak atau severity-nya akan tergantung pada nilai juga gitu.
Sehingga kembali lagi ke sana. Jadi perlu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Soehardi. Sebelum kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, kami mohon untuk para peserta dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada kolom chat. Baik Prof, untuk pertanyaan selanjutnya masih untuk Prof Soehardi. Ada pertanyaan dari Ibu Putika. Bagaimana jika dalam proses DPIA, DPO tidak menyarankan untuk melanjutkan proyek atau pemrosesan data tersebut, namun perusahaan tetap memutuskan untuk melanjutkan pemrosesan data? Yang pertama, apakah DPO dapat dilepaskan tanggung jawabnya apabila terjadi kegagalan perlindungan data? Dan yang kedua, apakah pada praktiknya di negara lain tidak dilaksanakan saran dari DPO tersebut mengakibatkan denda yang lebih besar kepada perusahaan? Profesor Soehardi, monggo Prof. Oh, Bu boleh diulang Bu, tadi agak Oh ya, putus-putus. Maaf. ya baik Prof. Jadi pertanyaan dari Ibu Putika, bagaimana jika dalam proses DPIA, DPO tidak menyarankan untuk melanjutkan proyek atau pemrosesan data tersebut, namun perusahaan tetap memutuskan untuk melanjutkan pemrosesan data. Jadi mengabaikan saran dari DPO-nya, Prof. Yang pertama, Ya. pertanyaannya, apakah DPO dapat dilepaskan tanggung jawabnya apabila terjadi Hmm. kegagalan perlindungan data? Dan yang kedua, apakah pada praktiknya di negara lain dengan tidak dilaksanakannya saran dari DPO atau mengabaikan saran dari DPO tersebut, ini bisa mengakibatkan perusahaan tersebut dikenakan denda yang lebih besar, gitu, Prof. Ya, oke. Pertanyaannya barangkali apakah DPO ini menjadi bagian dari saya klarifikasi dulu Bu, ini perusahaan yang dimaksud itu perusahaan mitranya organisasi yang melakukan DPO atau masih dalam satu organisasi? Mungkin saya perlu klarifikasi dulu. Mungkin kalau dari pertanyaan ini dalam satu Dalam satu organisasi, Prof. organisasi ya. Ya. Nah, kalau dalam satu organisasi kan berarti DPO-nya harus ikut kebijakan perusahaan, loh. Nah, kalau DPO-nya tidak ikut perusahaan, tidak patuh pada perintah atasan, nah maka nanti yang menjawab biar Bu Cynthia ya. Ini kan urusannya tidak menjalankan perintah dari atasan kan, berarti konsekuensinya pasti ada ya. Jadi kalau saya secara teknis dari sudut pandang teknis ya, DPO-nya mungkin karena dia mempunyai technical capability untuk melihat bahwa serangannya itu risikonya tidak besar, maka dia bisa membuat semacam rekomendasi teknis ya, yang mengatakan bahwa resiko terhadap serangan malware misalnya itu kecil pengaruhnya terhadap perusahaan kita. Jadi nggak usah dilakukan mitigasi risiko terhadap serangan itu. Maka tulisan ini kan bisa disampaikan kepada atasan. Nah, apakah atasannya nanti menerima akhirnya oke, kalau itu kebijakan saya rubah. Tidak perlu ada manajemen risiko terhadap serangan malware gitu. Karena malwarenya sudah bisa diatasi gitu. Nah, mungkin itu oke ya, tapi sejauh atasannya memerintah supaya dilakukan juga security defense terhadap malware, karena malware bisa merusak data, bisa mengambil data, maka ya kalau dia sebagai bawahannya pimpinan ya harus dilakukan. Kalau enggak mungkin nanti misalkan tahu istilahnya Bu Sintana apa makar atau apa ya. Silakan. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Profesor Soehardi. Mungkin dari Ibu Cynthia juga ingin menambahkan jawabannya, Bu Cynthia? Iya, izin menambahkan sedikit ya, Prof. Cuma dari segi legal aja sebenarnya kan kalau dari peraturan kita yang dari ketentuan sekarang UPDP itu belum mengatur secara rinci ya, Prof, terkait dengan itu. Namun kalau kita lihat berdasarkan ketentuan dan bahasanya sebenarnya kan DPO sendiri itu lebih ke tugasnya itu memberikan advice ya, dan advice ini kan nggak
jelaskan lebih lanjut kalau itu udah harus binding terhadap company, karena emang titik beratnya itu nanti semua itu balik lagi kepada pengendali gitu kan. Di sini ya DPO sifatnya hanya memberikan advice, tapi kalau misalnya emang si company itu mau melakukan atau tidak itu balik lagi decision maker-nya itu di manajemen company-nya sendiri gitu. Nah, kalau terkait dengan apa namanya, apakah DPO itu bisa diberhentikan dan apakah bisa apa namanya dapat sanksi gitu kan, misalnya terkait dengan adanya breach gitu, kalau misalnya terkait dengan pemrosesan yang terjadi, sebenarnya kalau berdasarkan best practice yang ada itu DPO itu tidak bisa personal liable kan. Cuma balik lagi ke asas kita, di mana kalau misalnya emang kalau DPO itu sudah melakukan kinerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas dan wewenangnya, jadi memang dia tidak bisa liable karena memang dia sifatnya hanya memberikan advice, dan balik lagi decision maker itu ada di manajemen of the company. Gitu sih kalau dari saya, Bijinan, Prof. Suhardi. Terima kasih Bu Sintia atas jawabannya. Kita akan masuki pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bayu. Ini pertanyaannya mungkin akan disampaikan kepada Ibu Sintia. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana perusahaan harus comply dengan DPIA yang telah dibuat oleh tim Data Protection Office? Apakah DPIA yang telah disusun wajib untuk ditaati atau sebenarnya perusahaan boleh melakukan deviasi atas DPIA tersebut? Dan jika ada deviasi, apakah ada sanksi kepada perusahaan? Ya, itu sebenarnya pertanyaan bagus ya Pak Bayu, karena balik lagi memang itu kan belum banyak diatur di regulasi kita. Jadi saya benchmarknya mungkin saya bisa jawab itu, mohon maaf, ke GDPR gitu kan. Nah, kalau di GDPR sendiri itu memang ada namanya kan kita implement appropriate technical and organization measure. Nah, itu sebenarnya juga ada tuh di ketentuan UU PDP, kalau di mana si pengendali data tuh harus melakukan usaha dan apa namanya technical measure yang appropriate buat apa ya, menjamin keamanan dari si pemersing datanya itu. Nah, kalau dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya kan si proses DPIA itu kalau misalnya diimplementasikan itu merupakan satu bentuk tadi appropriate technical dan organization measure-nya itu, suatu measure-nya itu. Cuma kalau balik lagi ke ketentuan GDPR itu jangan lupa dia dalam mengaplikasikan itu si perusahaan itu juga harus taking account dari kondisinya perusahaan, terus cost implementation-nya dan um, beberapa pertimbangan lain dari internal perusahaan. Nggak semerta-merta nantinya itu semua harus diimplementasikan gitu. Jadi akan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan saat itu dan kebutuhannya seperti apa, dan kira-kira sebenarnya yang paling prioritas itu seperti apa gitu sih kalau dari saya mungkin ya, kalau kita mengacu ke GDPR. Ya, terima kasih Bu Sintia. Ini lalu ada pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Bayu. Apakah terdapat exemption dalam melaksanakan DPIA? Misalnya, jika ada permintaan data yang bersifat spesifik dari otoritas yang berwenang, contoh misal PPATK, OJK, atau BI. Apakah DPIA tetap wajib dilakukan? Jika wajib dilakukan, apakah bisa dilakukan sebelum data diberikan? Karena di sektor jasa keuangan kami memiliki SLA untuk merespon permintaan dari regulator. Oke, kalau misalnya exemption-nya sendiri tuh memang belum ada ya di regulasi existing di Indonesia. Cuma mungkin di kedepannya kalau memang kita mengacu kepada ketentuan yang ada di luar negeri itu khusus di GDPR itu ada beberapa exemption ya. Salah satunya mungkin kayak ya itu tadi ada permintaan dari pihak otoritas terkait gitu kan. Karena memang kalau di GDPR tuh beberapa exemption-nya, salah satunya itu emang ada beberapa yang ditulis oleh si GDPR sendiri itu bisa dikecualikan dari si DPIA, atau misalnya ada beberapa lain tuh exemption-nya kalau misalnya emang DPIA-nya itu sudah dilakukan sebelumnya gitu. Nah, itu mungkin balik lagi gimana ketentuan kita di kedepannya mengatur ketentuan tersebut. Apakah memang itu kita akan mirroring ke GDPR yang dimana itu mungkin terjadi kalau emang ada pengaturannya, atau ada kita membuat peraturan yang lebih baru atau memodifikasi peraturan tersebut gitu. Ya, terima kasih Bu Sintia.
Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Profesor Suhardi. Jadi ini pertanyaannya ada dari Ibu Risma, Prof. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, sebaiknya kita di Indonesia sebaiknya membuat menggunakan PIA atau DPIA? Oke. Kalau saya lihat undang-undang PDP kita itu kan cenderung banyak mengadopsi dari GDPR ya. Nah, kalau memperhatikan itu, maka DPIA lebih bagus. Karena di sana sudah spesifik kan, data protection, impact assessment ya. Nah, kalau yang PIA memang lebih luas, privacy impact assessment gitu. Nah, oleh sebab itu kalau yang dimaksud pertanyaannya adalah terkait dengan perlindungan data pribadi, yang dimaksud Undang-Undang 2722 tadi, ya DPIA lebih dekat ke sana ya. Tapi kalau yang dimaksud privacy dalam arti luas ya pakai PIA. Itu pendapat saya. Jadi Baik, kalau yang Prof. Lalu ya oke. oh ya, Prof. Mungkin menyambung jawaban barusan, Prof. Lalu pertanyaan masih dari Ibu Risma juga, Prof. Seberapa detail atau seberapa lengkap DPIA tersebut perlu disusun agar bisa diterima oleh badan yang memiliki otorisasi? Kalau itu nanti ada variabelnya dua ya. Satu, apakah badan otoritas tadi mempunyai guideline gitu ya. Misalnya seperti kalau terkait dengan cyber security atau keamanan informasi kan ada surat edaran dari BI ya yang menentukan format dan sebagainya, sehingga ya sudah itu regulasinya minta seperti itu penuhi semua gitu ya. Nah, sehingga kalau nanti memang kalau badan regulasi yang dimaksud memang punya guideline sampai ke formatnya ya penuhi saja gitu ya. Tapi kalau hari ini kan kita nggak tahu ya, belum tahu. Tadi di pembukaan awal Pak Yon menyampaikan memang peraturan pemerintahnya belum belum ada ya Bu Sintia ya, yang pasal 34 ayat 3 tadi ya. Belum ada, jadi mungkin kita ambil dari best practice biasanya. Sama seperti kalau hari ini misalnya kita ambil information security, misalnya manajemen keamanan informasi. Nah, kalau BUMN kan rekomendasi kepada ISO 27000 ya. Nah, sedangkan untuk sektor telekomunikasi menggunakan ISAKA gitu. Karena memang diamanatkan oleh sektor industri dan regulatornya seperti itu gitu. Nah, untuk kasus di Indonesia, nah ini dia. Kalau eh, Kalau dari sisi kepentingan organisasi, sebenarnya pertimbangannya tadi, seberapa besar dampak yang akan muncul ketika serangan cybernya itu terjadi, maka itulah yang harus detail gitu. Karena kan kaitannya nanti DPIA ini kan untuk memberitahu juga kepada pemilik data ya, bahwa datamu di sini, resikonya seperti ini, nanti kalau terjadi apakah dapat kompensasi atau enggak kan dia akan mengukur. Nah, sehingga bagi organisasi acuannya adalah hasil tadi, risk assessment tadi gitu. Risk assessment terhadap data-data pribadi yang disimpan dalam organisasi dalam bentuk elektronik kan ya. Nah, jadi ada dua variabel. Satu variabel kepentingan organisasi tentu akan melihat dari sisi realnya ya, financial impact-nya berapa. Maka kalau besar ya harus dilakukan detail tentu ya. Tapi kalau dari kepentingan regulasi, menurut saya ya apa yang diminta penuhi saja gitu ya. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih kita rugi, kalau kurang nah kita diperingati kan gitu. Demikian Bu Jinan, terima kasih. Terima kasih Profesor Suhardi.
Baik, ini akan ada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya diberikan oleh Bapak Marcel kepada Ibu Cynthia. Apakah terdapat kewajiban untuk melaporkan kinerja DPIA kepada pemangku kepentingan, khususnya pengguna? Apabila ada, bagaimana asesmen tersebut disampaikan? Terima kasih Pak Marcel atas pertanyaannya. Sebenarnya balik lagi emang nggak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut ya Pak. Cuma pada best practice-nya itu memang untuk apa ya, menunjukkan suatu transparansi dan akuntability dari suatu perusahaan, memang si asesmen DPIA itu akan di-share kepada subjek data untuk menunjukkan bahwa mereka tuh sudah melakukan tadi appropriate measures-nya itu dan pemrosesannya sudah inline dengan regulasi. Cuma mungkin karena memang si DPIA ini banyak mengandung informasi-informasi sensitif gitu ya pada perusahaan, itu mungkin bisa dibentuknya itu dalam bentuk summary, atau misalnya emang kalau emang benar-benar mau laporannya di publish, itu bisa di semacam di sensor gitu ya hal-hal sensitifnya. Cuma kalau best practice sih biasanya mereka hanya mencantumkan summary aja yang kira-kira menggambarkan si transparansi dan akuntability itu gitu. Lalu kalau misalnya emang terhadap stakeholder lain, kayak misalnya pihak otoritas, itu memang belum ada ya pengaturan di Indonesia kalau harus dilaporkan. Cuma memang kalau di GDPR itu dia harus dilaporkan kepada pihak otoritas kalau misalnya emang hasilnya itu menunjukkan high risk gitu. Nah, itu sebelum melakukan pemrosesan itu harus konsul dulu ke pihak otoritasnya kalau kita ngacu ke GDPR gitu. Itu tuh kalau dari saya, Bijinan. Ya, terima kasih Ibu Cynthia atas responnya. Terima kasih juga Profesor Suhardi atas respon-respon terhadap pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Sekali lagi kami mohon kepada para peserta untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada kolom chat. Kini kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada para pembicara, yakni Profesor Suhardi dan juga Ibu Cynthia yang telah memaparkan materi-materi yang sangat komprehensif, juga memberikan respon-respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta atas antusiasmenya dalam mengikuti sharing session pada pagi hari ini. Izinkan saya selaku moderator untuk menutup acara pada pagi hari ini. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dan kekurangan dalam kelangsungan acara sharing session pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada sharing session berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya.